Semua nama disamarkan untuk melindungi privasi sang pemilik cerita. Perkenalkan, namaku adalah Dimas. Aku merupakan salah satu mahasiswa di universitas ternama di Bandung. Untuk mengisi liburan semester, pada sore ini, aku dan keempat temanku, yaitu Dwi, Randy, Yeni, dan juga Koko, kami sudah merencanakan sebuah trip dan kami sedang bersiap untuk pergi bertamasya ke Jakarta. Singkat cerita, kami berlima berangkat menggunakan mobil minibus milikku untuk menuju ke Jakarta dengan melewati tol Cipularang. Kami mulai berangkat sekitar pukul 6 sore, tepat ba'da maghrib dari rumahku. Waktu itu, aku sendiri yang nyetir. Soalnya, aku gak percaya kalau teman-temanku yang nyetir. Perjalanan kami pada awalnya biasa saja. Ada yang sibuk ngobrol berduaan, ada yang makan cemilan. Ada juga Koko yang nemenin aku sang supir, biar aku gak ngantuk. Koko mengajakku ngobrol, mengatur lagu, juga membantu mengawasi jalan, juga memastikan agar aku tak salah memilih jalur atau belokan. Tak terasa, waktu sudah 2 jam berjalan, dan petang pun mulai menemani perjalanan kami. Kulihat lampu jalan di kanan kiriku, juga kudengar di belakang teman-temanku sudah pada ngorok. Sialnya, si Koko yang harusnya menemaniku menyetir juga ikutan mengantuk. Sialan, enak banget ya, gak kasihan apa sama aku? Gimana jadinya kalau aku juga ngantuk? Matilah kita, ucapku dalam hati. Awalnya, aku biarkan mereka istirahat. Mungkin karena memang mereka lelah atau bosan. Ya gak papalah, asal jangan kelamaan, pikirku. Aku pun juga berusaha agar tetap fokus dan tidak tertular oleh nikmatnya dengkuran teman-temanku. Apalagi Yeni sama Randy, enak banget. Mereka bubuk pelukan, sementara aku di sini berjuang sendirian. Sial emang. Tiba-tiba terbesit di benakku untuk menjahili mereka semua. Kalau sampai aku yang ngantuk, mampus kalian. Oi, bangun dong, ucapku sedikit berteriak. Sialnya tak ada yang menggubrisku, termasuk si Koko yang malah merebahkan joknya. Tambah kesal, aku rem mendadak dan mereka semua pun terbangun kaget. Ada apa, Dim? Teriak Randy kaget. Yang lain pun juga sama, kaget dan bertanya-tanya. Mampus kalian, jawabku. Enak bener ya, aku didiemin, sedangkan kalian semua enak-enak tidur. Dasar. Sejenak aku ceramai mereka. Kemudian Randy pun yang merasa tak enak menawariku untuk gantian nyetir. Karena sebenarnya aku juga mulai ngantuk. Aku pun mengiyakan untuk gantian nyetir. Karena malam itu jalan tol cukup sepi, kami pun menepi di bahu jalan. Aku, Koko, dan Randy pun keluar untuk bertukar posisi. Sementara cewek-cewek terus saja melanjutkan tidur cantik mereka. Sekaligus untuk meluruskan kaki, aku dan Randy berdiri di luar mobil, sekaligus sebat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara Koko sudah masuk duluan untuk tidur. Sebentar mengobrol, perhatianku terfokus pada sebuah pohon besar yang berada di kanan jalan. Namun ternyata itu adalah 2 pohon besar, yang satu di kiri jalan. Lagi semakin kuperhatikan, pohon itu nampak sedikit aneh, karena 2 pohon itu seperti dipenuhi dengan lumut yang sangat lebat hingga terlihat seperti rambut. Ya, itu sangat mirip dengan rambut, mirip seperti pohon ijuk. Tapi anehnya, jika itu pohon ijuk, bagaimana bisa ada pohon ijuk sebesar itu? Bahkan tingginya juga tak wajar. Perlahan mataku terus naik untuk memastikan pohon apa itu. Sembari memfokuskan mataku, aku berkata dalam hati, sial, pikiran burukku ternyata benar. Aku yakin ketika melihat kedua pohon itu menyatu di atas, itu bukanlah pohon,
melainkan dua kaki yang sangat besar berdiri dengan melangkahi jalan tol ini. Untung saja aku tak melihat rupa pemilik dua kaki itu, karena memang begitu besarnya sosok ini hingga kegelapan malam menyembunyikan ujungnya. Walau sempat syok, aku pun bisa mengendalikan diriku. Aku juga tak ingin membuat Randy takut, hingga aku pun segera mengajaknya untuk masuk dan melanjutkan perjalanan. Malam itu, aku duduk di jok samping Randy yang sedang menggantikanku menyetir. Sedangkan Koko pindah ke belakang karena Yeni merindukannya. Dan perjalanan malam itu pun berlanjut. Baru saja aku hendak terlelap, tiba-tiba aku terbangun karena dikagetkan oleh Randy yang tiba-tiba mengerem mendadak. Kami semua kaget dan kembali bertanya-tanya. "Ada apa sih, Ren? Kamu mau ikut-ikutan ngeprank?" ucapku. "Tuh lihat," kata Randy. Perlahan mobil kami mendekat. Mulai terlihat di depan kami ada sebuah truk bermuatan pasir yang menabrak sebuah minibus. "Jadi pas kalian tidur, di depan kita ada kecelakaan," ucap Randy. "Untung aku cepat injak rem dan banting kiri. Jadi kita nggak kenapa-kenapa," tambahnya. Tadinya kami hanya akan lewat dan berinisiatif hanya akan membantu dengan menelpon jasa marga. Tapi tiba-tiba Randy berkata, "Tapi ngomong-ngomong, kok nggak enak gini sih mobil? Cek dulu yuk, kayaknya ada yang kempes," ucap Randy. Ia pun kembali menepikan mobil dan kami pun berhenti sejenak untuk mengecek ban belakang. Ternyata benar, ada salah satu ban mobilku yang kempes. Sementara yang lain keluar untuk mengambil nafas, ada pula yang menelpon jasa marga. Kemudian aku dan Randy sibuk mengganti ban. Sialnya, ban serep yang kubawa ternyata juga belum ditambal. Akhirnya, kami menelpon jasa marga untuk membuat 2 laporan. Satu untuk kecelakaan dan satu untuk ban mobilku yang bocor. Sembari menunggu, kami pun menghampiri mobil yang kecelakaan tersebut dengan maksud untuk menolong. Namun, betapa kagetnya kami ketika kami mendatangi lokasi kecelakaan. Di sana tak ada siapapun. Mobil truk dan juga minibus yang ditabraknya dalam keadaan kosong, tak ada siapapun. Loh, ini korbannya mana? Apa mungkin mereka udah menyelamatkan diri? Tapi harusnya mereka tidak jauh dari sini. Hingga aku dan Randy berpencar untuk mencari korban tersebut. Aku berjalan ke arah utara, sedangkan Randy ke arah sebaliknya. Tiba-tiba, di samping jalan itu, perhatianku teralihkan ketika aku melihat sebuah tas yang mungkin saja itu tas milik korban yang terlempar. Aku ambil tas itu dan kembali pada teman-temanku yang sedang berada di lokasi tabrakan. Ketika aku kembali, loh, kok udah gak ada? Teman-temanku sudah tak ada. Dari kejauhan, terlihat ternyata mereka sudah kembali ke tempat mobil kami terparkir. Aku pun balik menyusul sambil membawa tas temuanku. Tiba-tiba, teman-temanku berteriak, "Dim, cepat, lari Dim!" Aku heran, kenapa sih mereka? "Dim, cepat!" Aku pun berjalan dengan lebih cepat. Begitu aku mendekati teman-temanku, mereka tercengang melihat tas yang sedang kupegang. "Dim, Dim, itu Dim." "Apa sih kok?" kata aku sambil berjalan, namun mereka terus berteriak, "Dim, buang Dim, Dim, buang!" Aku pun semakin heran. Begitu sampai, mereka agak mundur. Cewek-cewek malah sembunyi di punggung Koko dan Randy. Kalian ini kenapa? Ini aku nemu tas, kayaknya punya korban, soalnya ada darahnya, ucapku. "Astaga Dim, itu bukan tas." Hah? Aku lihat lagi tas tersebut, dan ternyata itu adalah kepala. Dengan refleks, ku lempar kepala itu menuju ke arah lokasi kecelakaan. Kemudian kami pun masuk dan bersembunyi di dalam mobil. Kami semua ketakutan. "Ren, jasa marga gimana?" tanyaku. "Iya, aku udah telepon berkali-kali. Mereka dalam perjalanan ke sini," jawabnya. "Kok lama sih Ren?
rengekku. Ya nggak tahu, mungkin macet kali, jawabnya. Kan mereka pakai sirine, nggak mungkin lah macet. Rengekku makin keras. Ya mana aku tahu, lagian kan mobil derek, mana bisa mobil derek ngebut. Karena panik, kami pun sempat adu mulut nggak jelas. Kemudian, aku, Koko, dan Randy pun keluar dari mobil. Kami duduk di trotoar sambil mencoba menelpon kembali jasa marga. Aku sangat lelah, tiba-tiba kepalaku pusing. Aku duduk di trotoar dengan kepala tertunduk lemas. Juga, aku merasa sedikit ngantuk. Sementara di depanku, terlihat ada seorang yang mundar-mandir. Kupikir itu adalah Koko. Sementara samar-samar, aku lihat ada yang menelpon. Sepertinya menelpon ulang jasa marga. Kupikir itu adalah Randy. Juga entah kenapa, saat itu pandanganku sedikit buyar. Hingga seketika, kami lupa dengan kejadian horor yang baru saja terjadi. Nyaris aku terlelap, kepalaku seakan berputar. Memori pertemanan kami tiba-tiba seakan diputar ulang di kepalaku. Aku seakan mengingat saat-saat pertama aku mengenal mereka. Tiba-tiba hatiku sedih. Juga aku sedikit tenang saat Randy menghampiriku. Dia menatapku sembari tersenyum. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar sirine. Dan tibalah di depanku 3 mobil derek dan 2 mobil ambulan. Entah kenapa aku begitu lelah, sampai tiba-tiba aku sulit berdiri. Kemudian datanglah seorang petugas yang membantuku. Ia membantuku berdiri dan menuntunku ke mobil derek. Aku didudukan di jok samping sopir mobil derek itu. Aku heran, kenapa aku dibawa ke sini, Pak? Teman-temanku mana? Tanyaku padanya. Teman-teman Mas ada di ambulan, jawab sopir itu. Loh, kan yang kecelakaan bukan kita. Kok teman-temanku pakai ambulan? Padahal diem di mobil aja kan bisa, sambil mobilku diderek. Terus yang kecelakaan gimana, Pak? Belum sempat kutanyakan semua kebingunganku pada petugas itu, kepalaku menjadi sangat berat dan tiba-tiba aku pingsan. Ketika aku terbangun, tiba-tiba aku sudah di atas ranjang putih. Loh, ini rumah sakit. Sejak kapan kepalaku diperban? Hah? Tanganku, sejak kapan tanganku patah? Teman-temanku mana? Tiba-tiba, TV yang berada di pojok kamar inap menayangkan sebuah berita. Breaking news. Ku tonton berita tersebut. Anehnya, berita itu memberitakan bahwa ada kecelakaan di tol Cipularang. Kecelakaan tadi malam itu menelan 4 korban jiwa dan 1 orang luka parah. Kuperhatikan lagi, berita itu memperlihatkan mobil minibus. Anehnya, kenapa itu mobilku? Dan ketika nama-nama korban disebut, aku menangis sejadi-jadinya. Ternyata tadi malam terjadi sebuah kecelakaan minibus yang ditabrak oleh truk angkutan pasir. Sopir tersebut menjelaskan jika mobil yang ada di depannya tiba-tiba ngerem mendadak sehingga tertabrak oleh truk miliknya. Seluruh korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Bahkan anggota tubuh mereka berceceran, terutama 3 orang yang berada di kursi barisan tengah. Dan 1 orang selamat, kini tengah dirawat di rumah sakit. Aku menangis sejadi-jadinya. Ternyata kelakuanku saat menjahili mereka tadi malam berujung maut. Seluruh teman-temanku meninggal karena perbuatan isengku. Dan ternyata kejadian-kejadian tadi malam entah mimpi ataukah khayalanku karena aku syok berat. Dan tiba-tiba aku teringat banyak hal-hal yang terjadi semalam. Ternyata kejadian sebenarnya malam itu aku terduduk di trotoar sendirian. Aku syok dan mematung sambil memegang kepala salah satu temanku, yaitu Randy. Kami tertabrak saat mobil kurang mendadak untuk membangunkan teman-temanku yang sedang tidur malam itu. Aku tak bisa berhenti menangis sampai sekarang. Dan hingga saat ini, aku merasa berdosa. Selesai. Sekian cerita yang bisa Bang Pet ceritakan. Kisah ini
merupakan sebuah kisah yang bisa kita ambil nilai di dalamnya. Dalam kondisi apapun, saat berkendara, hendaknya jangan bercanda. Karena kita tak tahu kalau saja akibat dari candaan kita bisa berakhir bencana. Sebelum berkendara kemanapun, hendaklah kita berdoa dan selalu meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Bang Bet izin undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.